Yes. Yeskiel 43 ayat 1. Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Ayat 1. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. 2. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. 3. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka maka aku sembah sujud. Amin. Ayat 4. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Ayat 6. Lalu aku mendengar Dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Amin. Ayat 7, dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku. Dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ayat 10. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah terangkanlah mereka kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya dengan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturan dan hukumannya, dan dituliskan itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumannya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah Maha Kudus. Sungguh, inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Amin. Ukuran mesbah dan pentabisannya. Ayat 13. Inilah ukuran-ukuran mesbah itu dalam kasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah satu hasta dalamnya dan satu hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Dan inilah tinggi mesbah itu. Ayat 14. Dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Dari jalur keliling yang terbawah sampai jalur keliling yang di atas ada 4 hasta, dan lebar jalur keliling itu 1 hasta juga. 15. Tempat perapian itu adalah 4 hasta tingginya, dan dari tempat perapian itu muncul ke atas 4 tanduk. Amin.
ayat 16 itu panjangnya 12 hasta dan lebarnya mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta. Lebarnya 14 hasta. 4 Oh, sinyalnya ya. Mungkin dilanjut oleh Ibu Susi aja. Ulang lagi mungkin dari 16 Bu Susi. Bu Susi, ini saya yang ini ya, freeze ya. Bu Susi bisa dengar? Enggak, Bu Susi juga nge-freeze itu. Oh, oke. Saya Bu Eti ya. 16 ya. Iya. Tempat perapian itu panjangnya 12 hasta dan lebarnya 12 hasta. Jadi 4 persegi. 17. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta dan lebarnya 14 hasta. Jadi 4 persegi juga. Sekeliling mesbah itu ada parit yang 1 hasta lebarnya dan sekeliling parit itu ada tepinya. Yang setengah hasta lebarnya. Tangga mesbah itu adalah sebelah timur. 18. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, beginilah firman Tuhan, beginilah peraturan mengenai mesbah itu. Ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya. Amin. Min, mungkin ke Bu Herlina ya. Tadi Herlina tadi freeze terus keluar kayaknya ya. iya. Ya nggak apa-apa. Nyambung di 19 sampai 21. Oh, iya. Berarti ini saya mulai dari 19 ya, Bu. Iya. Ayat 19, berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Zadok seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa. Sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 20, dan ambillah sedikit dari darah itu dan bubuhlah itu pada keempat tanduk mesbah itu dan pada keempat sudut jalur keliling itu dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian engkau mencucikan mesbah itu dan mengadakan perdamaian baginya. Ayat 21, ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan di sekitar bait suci di luar tempat kudus. Amin. Nyambung ke ini ya, Bu Eli. Ayat 22. Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan korban kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa, dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah dicucikan dengan lembu jantan. Ayat 23, sudah upacara penyucian itu engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. Ayat 24, engkau harus membawa ke hadapan Tuhan dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Amin. 25. Selama 7 hari engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. 26. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu serta mentahirkannya dan dengan demikian mentabiskannya mezbah itu. 27. Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Ibu Renti ayat pasal 44. Di unmute Bu Renti. Nyimak ya, Bu Renti. Oke, lanjut ke Neng Ike ya. Oh ya ya, oke sorry maaf ya. Neng Renti. Ayat, ya, sekali 44 ayat 1 ya Bu ya.
Ya, betul. 3 ayat ya. Ya, pintu gerbang timur yang Yeskel 44, pintu gerbang timur yang tertutup, ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup, ayat 2. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk ke dalam dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Ayat 3. Hanya raja itu, oleh karena ia raja boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Amin. Yeskiel 44 ayat Yeskiel 44. Petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Ayat 4. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat, sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Ayat 5. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti, dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya. Dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Ayat 6. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Amin. Ayat 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudusku. Dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Amin. Ayat 10, orang Lewi. Lewat aja ya. Dorea berarti Ikut Kak. Cuman tadi kan Bu Kelly masuk dulu, makanya saya berhenti. Oh ya, Dorea. Sorry. Bu Dorea. Sorry. Iya, Ayat Dorea. 10. Ayat 10. Ya, sekarang Dorea ya, Ida. Ida baru Bu Kelly. Ya, ayat 10. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka akan menanggung hukumannya. 11. Di dalam tempat kudusku merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. 12. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Amin. Ya, Bu Kelly. Ayat 13, mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku ataupun mendekati segala barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Ayat 14, aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Ayat 15, tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, mereka
Merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel Yeskiel 44 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyenggelarkan kebaktian dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. 17. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelantaran dalam, mereka harus menggunakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelantaran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. 18. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Amin. Ayat 19, dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian mengenakan pakaian yang lain supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu. Ayat 20, rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Ayat 21, imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Amin. 22. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil menjadi istri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil. 23. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. 24. Di dalam suatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sabatku. Amin. Balik ke Mbak Wulan, 25. Ya, Kak. Ayat 25. Mereka tidak boleh melihat orang mati oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anaknya lelaki atau perempuan, kakak adiknya lelaki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya. 26. Sesudah pentahirannya ia harus menghitung 7 hari. 27. Dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus, ke pelataran dalam untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Ia harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Ayat 28, mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya. Dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab akulah milik mereka. 29. Persembahan korban penghapus dosa dan korban penebus salah, merekalah yang harus memakannya. Dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. 30. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumahmu mendapat berkat. Amin. Resna, Yeskiel 44 ayat 31. Di unmute. Itu masih mic-nya ketutup. Belum kedengeran. Ya. 31. Segala burung atau binatang yang sudah mati atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas, janganlah dimakan oleh imam-imam. Amin.
Terus 45 sampai ayat 2. Yeskiel 45, persembahan khusus bagian kota bagian raja. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pustakamu dengan jalan mengundi, kamu harus menguruskan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan kudus, yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Ayat 2, dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Amin. Ayat 3, dari daerah yang sudah diukur ini ukuranlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Ayat 5, yang ke-20, 5.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang dapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya tempat tinggal mereka. Amin. Ayat berapa ya, Bu? Ayat 6 ya, Bu ya. Yeskiel 45 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Ayat 7, mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Ayat 8, itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Amin. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Ayat 9, beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. 10, neraca yang betul, eva yang betul, dan buat yang betullah patut ada padamu. 11, sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran itu ditera. Amin. Bu Eti. Ayat 10, neraca yang 12, Bu. Oke. Ayat 12, bagi kamu 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 shikal, ya 5 shikal, dan 10 shikal, ya 10 shikal, dan 50 shikal adalah 1 mina. 13, inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. 14, tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Amin.
Bu Eli. Bukan Bu Herlina ya. Oke, 15 saya. Oh, Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel, semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. 16. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada Raja Israel. 17. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Amin. Yeskiel 45 ayat 18. Persembahan-persembahan dalam hari-hari raya. Beginilah firman Tuhan Allah, pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu. 19. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhkannya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. 20. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Amin. Ayat 21. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya Paskah. Dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Ayat 22. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Ayat 23. Selama 7 hari raya itu, dia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Setiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan untuk korban penghapus dosa setiap hari seekor kambing jantan. Amin. Neng Ike. Ayat berapa, Bu? Yap, ayat berapa, Bu, barusan? 24 sampai 25. 45 ayat. Bu Ike baca sekarang Yehezkiel 45 ayat 24 dan 25. Oh, ya makasih. Yeskiel ayat 45. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Ayat 25. Pada bulan ke-7, pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari. Korban penghapus dosa, korban kebakaran, korban sajian, dan minyak. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersaat teduh diiringi dengan musik. Silakan Bu Kristi Jogja. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengatakan Kau setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau setia bagi kami. Kau
tak pernah sejati kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh, hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan. Oh, buktikan setiap kasihmu Tuhan. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupku. Kasih setianya Tuhan selalu ada dalam hidupku. Yesus termulia, kasihmu terindah. Oh, karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah. Katakan karyamu, karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan nyatakan di hadapan Tuhan. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, oh, buktikan kasihmu. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Silakan Ibu Juli. Baik, terima kasih Bu Kristi. Silakan ibu-ibu, bagi yang mau berbagi berkat melalui Rema, dipersilakan. Siapa yang mau duluan? Saya mau duluan deh Bu, sebelum sinyal saya Boleh. menghilang. Selamat malam Ibu-ibu dan Nona-nona yang luar biasa malam hari ini. Cantik. Malam. Saya mau nyalain video kameranya supaya ngetes aja, semoga nggak nge-lag ya. Oke, shalom semuanya Ibu-ibu. Wih, seger-seger semua, cantik-cantik. Shalom. Shalom. Senyum kalian ini yang bikin kangen tiap hari. Nggak cuman kasih Tuhan yang bikin kangen, senyum kalian ini bikin kangen. Gimana Ibu-ibu, dahsyat ya hari ini ya. Amin. Dan kembali lagi kita ketemu Bait Kudus. Seru kan, ketemu Hasta, ketemu Shikal. Waduh. Tapi yang saya mau bagiin tuh ini apa namanya, nggak usah panjang lebar karena
nggak ada Bu Dede, nggak ada yang menyempurnakan. Eh, luar biasa ya di sini tuh. Pernah nggak sih kayak waktu baca tadi saya baca itu ya, kenapa kok hanya keturunan Zadok yang dipilih di Hezkiel pasalnya yang ke-44. Jadi kalau di apa namanya di perjanjian lama itu yang dipercaya untuk memegang bait kudus yang bisa melayani Tuhan sampai masuk ke ruang maha kudus hanya Imam Lewi yang dipilih oleh Tuhan. Jadi semua pelayan Tuhan yang di bait kudus itu adalah Imam Lewi, tapi tidak semua Imam Lewi itu tidak semua bangsa Lewi menjadi imam. Saya sempurnakan lagi ya, semua yang melayani di sana adalah bangsa Lewi, tapi tidak semua bangsa Lewi adalah imam. Jadi banyak bangsa-bangsa Lewi yang pelayan-pelayan itu adalah banyak yang sama ya mendukakan hati Tuhan ya, mereka juga berdosa ya. Tapi bangsa Sadok itu enggak, dia setia dari zaman dua raja-raja, dari zaman Yehezkiel 40 pokoknya dari Yehezkiel awal tuh sudah dia nggak pernah mendukakan Tuhan, nggak pernah berkhianat sama Tuhan ya, nggak pernah berdosa lah. Jadi dari 2 Samuel 15 sampai 1 Raja-Raja itu bangsa Sadok itu yang justru selalu mendukung, dalam hal ini mendukung Daud ya. Dan terus dipilih lagi di ayat yang 15, tetapi para imam dari Bani Lewi terutama Zadok yang memelihara kewajibannya terhadap aku ketika orang Israel sesat menjauh aku, merekalah yang boleh datang mendekat kepadaku untuk melayani aku. Jadi si bangsa Sadok nih nggak ikut-ikutan dengan imam-imam yang lain, ikut menyimpang. Nah terus hubungannya apa Bu Kristi? Ya hubungannya kita juga jangan ikut-ikutan nyimpang. Kalau ini nih saya lagi mau ibadah nih, Bu Ellen ngajakin saya ke mall jalan-jalan, nggak jadi deh ibadahnya. Kalau di tempat saya ibadahnya tuh di rooftop mall. Jadi kalau mau ibadah itu harus berjuang mengumpulkan segenap tenaga untuk melawan lirik kanan diskon, lirik kiri diskon. Yang di depan buy one get one. Waduh kan gitu kan. Harus pasang kacamata kuda juga yang di depan buy one get one kan. Jadi harus lihatnya ke atas, ayo ke gereja kan gitu. Jadi harus untuk mencapai rooftop itu godaannya tuh luar biasa. Tapi kita jangan ikut-ikutan kayak gitu ya, karena memang kalau tujuan kita ibadah ya ibadah. Jadi saya mau ceritain sedikit ini bahwa yang kita baca pasalnya ini itu adalah kalau di tadi ayat yang dari kita kan baca dari 43 ya. Nah, di 43 itu memang kemuliaan itu Tuhan masuk lagi ke bait suci. Jadi Tuhan kan pernah meninggalkan bait suci pada saat Tuhan murka di Yehezkiel 10 dan 11. Kemudian Tuhan balik lagi. Jadi ada pemulihan dan rekonsiliasi di situ. Nah, kok disebutnya Tuhan dari arah timur? Kenapa nggak dari utara? Kenapa nggak dari selatan? Kenapa nggak dari barat? Kenapa bilangnya dari arah timur gitu? Itu karena arah timur tuh punya arti penting, yaitu kayak matahari terbit. Jadi itulah harapan dan awal yang baru. Nah, waktu Tuhan meninggalkan juga Tuhan arahnya ke timur juga, makanya Tuhan baliknya juga dari timur. Nah, juga Tuhan menegaskan bahwa dia tuh nggak selama-lamanya dia nggak akan selama-lamanya meninggalkan umatnya. Jadi dia bahkan Tuhan akan bilang, aku akan tinggal di tengah umatku. Tapi dengan syarat ya umatnya nggak boleh mencemari tempatnya dengan kekejian dan penyembahan berhala, ya kan? Nah kemudian detailin lah tuh mesbah harus detail, ya kan? Jadi ada segala macam penyucian dan pengudusan sebelum beribadah kepada Tuhan. Sama kayak kita, kalau kita mau datang beribadah sama Tuhan, ya beresin dulu tuh, nggak usah mikirin kompor, nggak usah mikirin ntar arisan di tempat siapa, ya kan, yang dapat jatah siapa, yang bawa konsumsi siapa, nggak usah, lupain semua, buang semua itu ke belakang, fokusnya sama Tuhan, kan gitu. Nah jadi Tuhan tuh nggak mau tinggal di bangunan fisik ya, tapi lebih ke kehidupan yang kudus dan bersih. Jadi Tuhan yang melihat hati kita. Jadi kita boleh ke gereja, kita punya gereja yang megah, rame ya kan, terus musiknya oke, tapi kalau hatinya jauh sama Tuhan ya Tuhan nggak mau kamu hadir di situ.
Jadi di sini bicara tentang di pasal 43 ini berbicara tentang relasi yang dipulihkan antara Tuhan dengan umatnya. Di pasal 44 itu kenapa kok gerbang timur di ayat 1 dan 3 itu ditutup, karena kan tadi sudah dibilang Tuhan kembali ke bait suci dari arah timur. Nah, karena Tuhan sudah lewat dan sudah masuk, maka gerbangnya itu ditutup. Kemudian ditutup itu sebagai apa ya? Kayak penghormatan aja, karena Tuhan sudah masuk dan menunjukkan kesucian. Jadi Tuhan tuh udah hadir biar gerbang itu nggak diotak-atik lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hanya bangsa Sadok ya yang setia ya. Jadi di sini ngomongin masalah kesetiaan. Jadi gini loh, nggak semua orang yang pernah melayani Tuhan itu layak untuk terus bisa melayani tapi tanpa pertobatan. Karena yang namanya pertobatan itu setiap hari, nggak cuma saat kita dibaptis aja habis itu udah selesai, enggak. Jadi pada saat kita menerima keselamatan itu, pertobatan akan diperbaharui terus setiap hari. Karena apa? Ya setiap saat kita mungkin napas gini, mungkin kita ada buat salah, kita ada buat dosa. Jadi pertobatan itu harus setiap hari. Bukan artinya dibaptis setiap hari ya, enggak. Tapi kita mengakui kesalahan kita dan mohon ampun, itu yang namanya pertobatan. Jadi butuh kekudusan sama dedikasi penuh di sini. Kemudian di pasal yang ke-45 itu memang dibagi-bagi tuh ya wilayah sucinya ya, buat mana yang boleh dimasukin, mana yang nggak boleh, seperti saya gambarkan kemarin. Itu ada yang gerbang luar tuh siapa yang boleh sampai ke situ, masuk ke pelataran dalam, pelataran luar, pelataran dalam, ruang kudus dan ruang maha kudus itu siapa aja gitu. Dan ada jadwal-jadwalnya. Jadi Tuhan nggak mau hanya ritual ya, Tuhan tuh selalu memikirkan kayak hubungan yang erat gitu loh antara kehidupan sosial dengan ibadah. Kenapa makanya disebut kenapa kok dibikin tanda salib itu yang horizontal itu lebih pendek, karena Tuhan lebih mementingkan yang vertikalnya. Itu yang vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhan tuh harus lebih daripada hubungan dengan sosialisasi kiri kanan ya kan. Tapi itu seimbang, nggak boleh dipisah. Nggak ada vertikalnya doang, nggak ada horizontalnya doang. Tapi salib itu adalah vertikal dan horizontal. Jadi kembali lagi ke pemimpin. Jadi leader, raja, gembala itu harus jadi teladan dalam masalah ini gitu kan. Oke, gitu aja Bu Joli, karena di sini cuma yang saya tekankan adalah pemulihan relasi, kemudian Tuhan tuh nyari penyembah yang setia dan kudus, nggak cuma aktivis keagamaan. Kemudian masalah leadership, dan kita tuh harus jadi bait Allah di 1 Korintus 3 ayat 16. Allah tuh mau kemuliaannya tinggal dalam hidup kita tuh secara nyata, real, bukan teori aja. Itu aja Bu Joli, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kristi. Apakah ada ibu-ibu lain yang mau menambahkan? Jadi ibu-ibu ya, memang kalau dari saya ya, Yehezkiel 43, 44, 45 gitu ya. Saya sedang membayangkan mengenai betapa soal bait suci nih ya. Betapa bait suci dulu itu benar-benar sangat, yang boleh masuk itu benar-benar orang terpilih dan sangat kudus ya. Bahkan kalau kita baca contohnya ya, di 44 di 44 ayat 18. Di situ ada peraturan. Beginilah peraturan mengenai mezbah itu, ya. Jadi sudah ada peraturannya. Lalu 18 itu pakai korban lagi, lembu jantan muda dan korban penghapus dosa, sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku, ya. Jadi yang untuk mendekat masuk ke dalam bait suci Tuhan saking kudusnya itu pun harus ya ada membawa korban. Terus ada juga ayat di 44 itu jadi yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk ke dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lembu dan darah. Nah, ini juga ada juga di sini, apa namanya, tidak diperbolehkan ya, yang orang-orang asing yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk sembarangan. Jadi memang kalau kita bandingkan kondisi bait suci di masa itu, di masa perjanjian lama dengan saat ini tuh kita lihat berbeda ya. Jadi sebenarnya kalau saya pikir-pikir, sebenarnya anak-anak masa kini termasuk guru-guru sekolah minggu itu perlu sekali mempelajari firman Tuhan supaya anak-anak itu dari kecil diajari bagaimana memberi penghormatan yang dalam ketika mereka masuk ke dalam rumah Tuhan. Sementara di perjanjian lama begitu
begitu hormatnya orang untuk masuk ke dalam bait suci Tuhan. Mereka harus betul-betul mengkuduskan dirinya untuk masuk ke dalam bait Tuhan. Tetapi saat ini kita lihat bagaimana ya eh, orang-orang masa kini, bahkan kita pun orang tua masuk ke dalam bait Tuhan itu seperti apa sih? Ya, itu kita bisa refleksi sendiri. Di mana rasa penghormatan kita terhadap kekudusan bait Tuhan? Itu tanya diri sendiri, ya kan? Jadi itu beda sekali. Kalau saya melihat ini karena apa? Karena kurangnya eh, pemahaman atau membaca firman sehingga kadang-kadang apa namanya untuk guru-guru kita yang mendampingi anak-anak gitu ya itu tuh diberi penekanan mulai dari anak-anak menghormati bait suci Tuhan gitu jadi nggak seperti sekarang wah itu sudah saya nggak melihat di mana penghormatannya ya karena kita sudah melihat masa kini seperti apa sih rumah Tuhan itu dibuat sementara itu rumah Tuhan sementara zaman dulu kita lihat bagaimana luar biasanya bait suci itu dijaga. Bahkan dia aturan-aturannya sendiri sudah ada tuh pintu gerbang timur yang tertutup dan segala macam sudah ada. Ketentuannya sangat ketat. Saking benar-benar sucinya bait 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 Tuhan itulah. Lalu yang kedua mengenai ini penghapusan dosa ya. Sekarang bayangkan ibu-ibu seandainya konteks perjanjian lama dibawa ke saat ini. Kalau kita buat dosa berapa kambing yang kita pelihara di rumah, berapa lembu yang harus kita punya. Paling nggak mungkin kita akan buat satu berapa hektar ya, tanah khusus untuk pelihara lembu, pelihara kambing. Karena apa? Setiap mau mengaku dosa, kita harus apa namanya ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan di sekitar bait suci. Jadi untuk mau penghapusan dosa aja itu ada ketentuan-ketentuan khusus. Seperti itu ya, itu zaman dulu gitu ya. Jadi apa namanya? Semua berhubungan dengan hewan, semua berhubungan dengan darah. Itu zaman dulu. Makanya mungkin orang mau melakukan dosa secara fisik. Kalau dulu lebih kepada fisik ya, kalau sekarang lebih udah kepada hati ya. Bayangkan itu loh, dibawa ke konteks sekarang. Makanya mungkin orang zaman dulu itu apa namanya? Mereka takut sekali untuk melakukan ini tadi eh, kejahatan gitu ya, kejahatan karena apa? Karena nanti harus lembu jantan, harus kambing dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di aturan-aturan di apa namanya di seperti yang kita baca di firman gitu. Nah, masuk ke masa kini kita tuh semua terlalu longgar ya karena tidak dilihat di dalam dari luar. Oh ini nih, tetapi kembali ke hati masing-masing. Tetapi saya melihat dan saya menyadari gitu ya, ketika akhirnya banyak membaca firman ini, saya tahu ternyata saya itu menyadari bahwa penghormatan saya sendiri pribadi, ketika saya masuk ke dalam bait suci Tuhan itu, betul-betul saya harus ubah, ya. Dan ini saya pikir peran kita juga semua, ya. Kita mulai dari diri kita, kemudian kepada anak-anak. Ini memang berat karena ini zaman itu sudah berubah. Tetapi bagaimana sih kita belajar untuk menghormati bait Tuhan seperti di masa perjanjian lama. Seperti itu. Baik ibu-ibu yang lain, mungkin ada mau tambahkan, monggo Bu Lampita, Bu Ellen, Bu Mensi, Bu Ellen mau nambahin, Bu Mensi. Nah, ya saya ada satu ayat ya sebentar di ayat 10 ya. 43 ayat 10. Kok hilang? Tunggu. 43 ayat 10. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Menambahi dengan yang tadi barusan Bu Joli sampaikan gitu ya, bagaimana penghormatan kita saat kita masuk ke dalam bait Allah. Itu memang generasi sekarang ya, kadang-kadang kita yang orang-orang zaman
zaman-zaman generasi kelahiran tahun 70-an gitu ya. Kalau lihat eh, anak-anak sekarang masuk ketika mau mulai beribadah atau masuk ke dalam gereja ya. Bait suci ini kan kalau di Kristen kan gereja ya, rumahnya ya gitu. Kita belum bicara tentang hati kita, tapi kita lihat rumah Tuhan. Ketika kita masuk ke rumah Tuhan, kalau zaman dulu itu kita betul-betul menghormati. Pakaiannya pun khusus, tidak pakai pakaiannya. Kita kan ini buat yang sudah sudah 60. Enggak, bukan 60 ya, saya belum 60, saya masih baru 35 tahun. Ya, kita dulu diajarkan sama orang tua kita, pakaian buat ke gereja jangan dipakai buat main, jangan dipakai ini. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, anak-anak sekarang, ya karena gereja sekarang lebih banyak di mall kali ya. Jadi ke mall mau kemana mau ke mall gitu, tapi nanti oh ntar dulu ibadah dulu deh gitu, ada yang pakai jeans, kadang-kadang pakai mini pula pakai apa baju yang tren-tren sekarang ya, bolong kanan bolong kiri gitu, ngintip-ngintip dikit gitu ya. Nah di sini di ayat 10 ini Tuhan ajarkan kepada kita untuk uh, kita menghormati bait Allah gitu. Kita bukan hanya menghormati secara uh, fisik aja dengan secara ini saja, tapi kita juga harus menghormati bahwa Allah tidak kelihatan gitu ya. Kita tidak bisa melihat Allah gitu, tapi Allah ada di mana-mana gitu. Dan yang utama di sini bait Allah ini, bait suci itu adalah diri kita. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah itu berada. Jadi kita harus betul-betul menghormati Allah, menghormati di karena kita tahu di hati kita ini ada Roh Kudus. Itu saya eh, eh, banyak kali, kalau dulu-dulu sih saya masih mungkin belum dapat terang Tuhan ya, belum dapat eh, terang Tuhan, jadi kadang-kadang meremehkan gitu keberadaan dari Roh Kudus gitu. Tapi belakangan ini beberapa tahun terakhir ini saya merasakan bahwa wih, gawat juga ya gitu. Roh Kudus tuh ada di hati kita gitu. Dia ada di hati kita, dia nggak keluar masuk gitu, tapi dia tetap ada di hati kita. Cuma kalau kita uh, berpikir yang buruk saja, dia itu mundur gitu. Dia mundur dan terus dia akan melihat gitu bagaimana yang kita dari perkataan kita, dari pikiran kita aja ya. Kalau kita memikirkan hal yang buruk gitu, dia akan mundur gitu. Nah, dia mundur bukan dia terus pergi membiarkan kita, tidak, tapi dia melihat kita sampai seberapa kuat gitu. Kita mempertahankan dia tetap ada di hati kita gitu. Jadi kalau kita berpikiran buruk gitu ya, kadang-kadang kalau kita marah dengan seseorang gitu ya, udah di hati berkecamuk gitu ya. Nih, terus baru di hati saja Roh Kudus sudah mundur. Nah, terus tiba-tiba terucap tuh. Kita suka marah gitu kan. Terucap yang tadinya kata-katanya masih belum nyelekit gitu, sampai hati kita panas, dibakar gitu. Makin nyelekit dan akhirnya kita menyakiti orang lain. Nah, pada saat itu Allah itu sedih loh. Roh Kudus itu sedih. Roh Kudus itu kan Allah sendiri ya. Dia tuh sedih gitu. Karena apa? Tubuh kita bait sucinya dia gitu. Dia tuh ada di dalam tubuh kita, ada di dalam hati kita. Tapi kenapa kita tidak menghormati dia? Kenapa kita bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak mencerminkan dia ada di dalam hati kita? Nah, saat saya merenungkan itu, saya di situ disadarkan gitu
bahwa menjadi Kristen itu nggak main-main gitu. Menjadi Kristen itu bukan hanya kita bangun pagi, kita berdoa, kemudian kita mengerjakan segala sesuatu. Sebelum mengerjakan segala sesuatu, kita berdoa. Mau makan, kita berdoa gitu. Karena kalau dulu kan kita tahu bahwa nafas doa itu adalah nafas dari orang Kristen gitu ya. Nah, ternyata bukan hanya sebatas itu gitu. Tapi kita harus betul-betul di sini yang di ayat tadi yang dijelaskan sama Ibu Kristi ya, bahwa sesungguhnya kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur di ayat 2 ya, dan terdengar suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Nah, Tuhan mau bahwa kita menjadi orang Kristen itu bukan hanya ritual aja gitu. Tapi Tuhan mau bahwa seluruhnya kita harus mulai membereskan, mulai dari pikiran kita, mulai dari apa yang kita dengar, mulai dari apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di hati kita. Dan itu nggak main-main ternyata loh. Sampai saya seumur ini pun saya masih sering kali jatuh gitu. Tapi Allah kita itu Allah yang dahsyat. Darah Yesus tercurah di atas kayu salib betul-betul menebus kita. Dan kita ditebus itu, kita mendapat keselamatan itu. Keselamatan itu tidak akan meninggalkan kita. Keselamatan itu tetap ada pada kita, kecuali kita yang menjual keselamatan itu. Jadi keselamatan itu tetap ada pada kita, dan saat karena keselamatan, karena darah itu sudah mengalir, DNA kita kan adalah DNA Kristus, karena setiap kita perjamuan, kita minum darah Kristus menyatu dengan darah kita, kemudian kita makan tubuh Kristus itu menyatu menjadi daging di tubuh kita. Jadi DNA kita adalah DNA Kristus, DNA kerajaan surga, kita anak perjanjian, kita umat pilihan. Jadi sekali keselamatan itu kita sudah dapat, saat keselamatan itu mulai goyah, kita harus ambil lagi, rebut kembali. Gitu. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang menang. Gitu. Yang menang, yang pada saat kita berdiri di hadapan raja kita bisa berdiri tegak karena kita bisa nyatakan, Tuhan, aku sudah menang. Nah, itu yang saya dapat dari Rema dari 43 sampai 45 malam hari ini. Terima kasih Bu Joli. Tuhan Makasih berkati. Bu Ellen, makasih ya. Ibu-ibu ingat Bu, menang di dalam, menang di luar, menang di dalam. Ya, jangan hanya menang di luar doang, kelihatan tapi yang paling penting tuh tadi apa di dalam ya. Saat ini kita yang paling penting itu di dalam ya. Di dalam tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Nah, kembali menang di dalam, menang di luar ya. Jadi eh, kita di luar luar biasa, hati kita juga bisa lebih lagi luar biasa. Ya, Bu Ellen ya, terima kasih. Menang. Baik, apakah ada ibu-ibu lain lagi? Silahkan. Bu Lampita, Bu Mensi, boleh. Bu, saya hanya dapat di Yeskiel 44 ayat berapa ini? Ayat 30, Bu. Saya bacakan ya, Bu. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu mendapat berkat.
Itu saja Bu Juli, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan dari ayat ini. Baik, terima kasih Ibu Mensi, singkat jelas padat ya. Terima kasih. Baik Ibu-ibu, apakah ada lagi yang lain? Boleh Bu Lampita mau coba? Bu Eli, Bu Ibu, Karla, coba saya. Nggih. Ibu, ya ini ya, kita baca di Yehezkiel 43 Bu. Ayat 6 dan 7 ya Bu ya. Kita coba. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu, orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tataku dan inilah tempat tapak kakiku. Saya lihat di sini ya Bu ya, ketika saya baca, saya renungkan ini Tuhan itu akan eh, di sini dinyatakan kemuliaannya Tuhan itu, tapi nanti waktunya Tuhan akan turun menyatu dengan bangsa Israel itu ya Bu ya, dengan ini di dalam bait suci yang baru. Berarti Yerusalem yang baru ini ya Bu ya, kayaknya ya Bu ya, bahwa nanti ketika eh, Tuhan datang ke dunia nanti pada akhir akhir kehidupan kita itu, Tuhan akan datang ke bait suci baru di dunia ini ya Bu ya. Di dunia ini Tuhan itu, dan dia berkata bahwa inilah tempat tataku dan inilah tempat tapakku. Di sinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi menajiskan namaku yang kudus. Jadi ketika Tuhan itu datang, tidak ada lagi Bu menajiskan nama Allah itu dengan mayat-mayat raja, yaitu dengan persundalan, dengan apa ini, dan juga dengan itu ya Bu ya, tidak ada lagi yang menajiskan karena sudah masuk ke dalam bait suci yang baru, Tuhan yang bertata. Tetapi saya melihat Bu, saya mencoba membandingkan dengan eh, Yesaya 66 ayat 1 juga kan bercerita bahwa tataku di langit ya. Saya lengkapnya nggak, belum tahu ya Bu ya. Tapi saya lihat di sini Bu bahwa setiap itu ada perbandingan juga Bu antara kayak Yehezkiel terhadap Yesaya. Tapi semua berbicara tentang kemuliaan Tuhan, tetapi dengan pandangan yang berbeda, di mana kalau di Yesaya itu berbicara tentang kuasanya yang tidak terbatas ya. Tetapi kalau di Yesaya ini bicara tentang tempat yaitu bait suci setelah di dunia itu. Pada akhirnya itu yang saya baca Bu. Terima kasih Bu Yoli. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Lampita ya atas sharing remanya ya. Baik Ibu-ibu, apakah ada lagi yang mau sharing rema? Kalau tidak ada, Bu Eti mau sharing rema? Mau, Bu. Ya, silakan. Saya ambil di pasal 44 ayat 23. Mereka, mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Ini kan yang disebut mereka harus mengajar umatku itu adalah para imam. Ya, dan untuk gereja-gereja saat ini banyak juga para imam-imam atau para pembina-pembina rohani, para pendeta gitulah bisa disebutkan, sudah banyak mementingkan kepentingannya sendiri seperti berapa nih ya nanti hari Minggu ini kita dapatkan
angpaunya. Nah, itu kan sudah sudah keluar dari jalur. Jadi bukan mengedepankan kehadiran Tuhan lewat ibadah tersebut. Jadi banyak hal-hal yang sudah melenceng dari apa yang harus dilakukan oleh para imam-imam tersebut. Belum lagi kalau kelakuan-kelakuan yang tersembunyi dan yang mendukakan hati Tuhan. Seolah-olah kudus, suci, dan mulia. Padahal berlabur kapur di dalamnya tengkorak. Nah, seperti itu yang menakutkan, yang menjadi beban doa juga buat kita semua bahwa tidak semua hamba-hamba Tuhan saat ini adalah orang-orang yang menguduskan diri dan mementingkan kepentingan untuk memuliakan Tuhan. Tidak, saat ini sudah banyak bergeser pengajaran-pengajaran yang harus diberikan mereka kepada jemaat untuk takut akan Tuhan dan belajar kekudusan sudah hanya di kata-kata belaka. Itu dari saya, Bu Joli. Makasih. Terima kasih ya Bu Eti ya. Memang begitulah ya adanya. Saya jadi ingat waktu saya di rumah saya yang lama ya. Jadi eh, di sebelah kanannya itu ada rumah seorang single parents atau tepatnya saya katakan janda ya. Kami gereja di satu gereja ya di dekat rumah kami. Suatu hari saya, suami dan anak pergi ke gereja itu dan saya melihat pelayan laki-laki yang apa ya yang sama ya yang kayak lain yang kita kenal datang dengan istri dan keluarganya ya komplit. Nah, yang mengejutkan adalah suatu hari eh, seorang laki-laki keluar kami pertamanya tidak tahu siapa laki-laki itu keluar dari rumah janda yang tetangga kami itu keluar dari rumah sana naik mobil jadi kan kita tidak pernah tahu kan wajahnya si laki-laki yang singgah ke rumah ibu itu siapa. Nah, dilalanya mobil itu terperosok jadi kayak masuk ke paret ya kan sehingga sebagai tetangga ya itu kan harus Nolong. membantu. Nah, lalu kita datang melihat membantu. Hah? Nah, terkejut enging. Ternyata yang mobil yang sering singgah ke rumah tetangga kita ini bapak yang di gereja itu. Nah, si bapak itu mungkin mukanya malu, terus kami menjadi orang-orang yang asing tidak pura-pura tidak kenal. Akhirnya memang terus dibantu. Tetapi setiap ke gereja kita ngelihat dia dan istrinya tuh kayak, ya ampun, ini suaminya ke depan pelayanan gitu, ini istrinya itu anaknya kayak ngerasa apa ya, kok jadi kita ini yang merasa berdosa gitu ya. Tapi gini loh, lah, ini kan yang ternyata yang sering mampir ya ke sebelah. Nah, jadi itulah ya, itu baru satu contoh kan ya. Tapi itulah yang memang terjadi kan, Betul. bahwa mereka pelayan Tuhan di gereja luar biasa gitu. Hmm. Tapi mereka tidak menjaga kekudusan diri mereka sendiri. Betul. Nah, itu tuh baru satu contoh konkret di depan mata yang kita akhirnya menjadi bagian daripada drama keluarga mereka dengan pura-pura tidak kenal kan untuk menjaga semua seperti itu gitu ya. Itu yang kejadian nyata tetangga kami dulu. Wow, luar biasa. Saya sampai nggak nyangka ternyata sering ngapel ke sebelah. Rupanya bapak itu. Nah, itu tuh satu satu cerita nyata ya Ya. mengenai pelayan Tuhan di satu gereja yang besar di Bali ini. Takutkan, Bu. Ya, itu hanya intermezzo ya Ibu-ibu. Apakah Ya. ada lagi kira-kira mau sharing? Kalau tidak ada, Bu Eli bisa doa tutup? Bu Eli masihkah di situ untuk doa tutup? Bu Eli? Ya, 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 Bu. doa tutup ya Bu. Ayo, ayo. Ayo, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Kami telah belajar sebagian dari firman-Mu dari Yeskiel Tuhan. Biarlah terus Tuhan kami semua ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Apa yang kami pelajari supaya kami benar-benar untuk menjaga kekudusan Tuhan. Menghormati hadirat-Mu, menghormati tempat ibadah-Mu Tuhan. Sehingga kami benar-benar Tuhan berkenan kepadamu Bapak. Bukan setiap firman hanya yang kami baca, keluar Tuhan begitu saja, tetapi lewat begitu saja, tapi biarlah itu menjadi rema buat kami dan boleh kami terapkan
di kehidupan pribadi kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kami terus berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga kami terus boleh layak lebih dalam lagi untuk masuk di hadirat-Mu Bapa. Bahwa kami semua Tuhan, ibu-ibu membaca Alkitab ini Tuhan, setiap firman-Mu itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami Tuhan dimanapun, di kota manapun, dimanapun kami Tuhan, kami boleh menjadi terang, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, setiap apa yang kami pelajari boleh kami terapkan untuk menjadi berkat buat orang lain. Sehingga kami mengalami, tapi orang di sekitar kami pun akan mengalami firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kami telah selesai malam ini Tuhan. Sementara kami mau istirahat, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih, berkati terus Ibu Joli sebagai pimpinan di ibu-ibu pembaca Alkitab. Engkau berkati terus dia Tuhan bersama keluarganya. Bahkan semua kami ibu-ibu di tempat ini Engkau berkati bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.